Halo Sobat Wibu, kembali lagi bersama Sensei Story. Kali ini kita akan membahas sebuah film dengan judul The Boy and the Beast. Adalah garapan sutradara Mamoru Hosoda yang diproduksi oleh Studio Chizu. Dan film ini dirilis pada tahun 2015. The Boy and the Beast yang berdurasi 120 menit ini menceritakan kisah tentang tokoh utama bernama Kyuta, seorang anak manusia dari Shibuya, Jepang. Kyuta melakukan perjalanan ke dunia lain di Jutengai hingga tersesat dan bertemu dengan monster beruang bernama Kumatetsu. Sebelum kita masuk ke dalam isi ceritanya, jangan lupa ini adalah konten full spoiler. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Cerita ini diawali saat Ren diajak keluarganya untuk tinggal di rumahnya, karena ibunya yang baru saja meninggal karena kecelakaan dan ayahnya yang tidak pernah kembali. Lalu dia mengatakan benci dengan semua ini lalu kabur. Setelah itu, di suatu tempat dia bertemu hewan kecil dan memberinya makan. Scene beralih ke Ren yang sedang terpuruk, lalu hewan kecil yang bernama Chico itu ketakutan melihat seseorang dan masuk ke rambut Ren. Ternyata ada dua orang siluman atau hewan yang berperilaku seperti manusia datang, dan salah satunya yang bernama Kumatetsu bertanya kepada Ren sedang apa. Tetapi Ren menyuruhnya untuk menutup mulutnya dan Kumatetsu mendorong Ren. Lalu, saat hendak pergi, dia berkata kepada Ren, apakah mau ikut bersamanya? Belum Ren menjawab, temannya Kumatetsu itu mendorongnya untuk pergi. Saat Ren lagi tercengang mendengar itu, dan Kumatetsu sudah sedikit jauh, dia pun mengejarnya. Tetapi saat di tengah kerumunan dia kehilangan jejak. Setelah lama mencari, dia pun melihatnya di sebuah tempat sempit, tetapi setelah masuk ke sana, dia tersesat. Lalu ada siluman kuda yang mendorongnya, dan ada banyak siluman yang terlihat. Saat dia hendak kembali, tiba-tiba jalan masuknya tertutup, dan dia pun berlari. Saat sedang berlari, ada 3 siluman yang menangkapnya, dan berkata hendak mengkulitinya ataupun menjualnya. Lalu ada siluman yang bernama Hyakusubo datang menolongnya, lalu membawanya pergi sambil memberitahu kalau distrik surga binatang ini bisa dimasuki saat memutari rute yang telah ditakdirkan. Juga berkata, kami, monster yang terbiasa hidup dengan dewa, dan manusia yang tidak terbiasa pastinya hidup di dunia yang berbeda. Lalu berkata, ingin mengantar Ren ke dunia asalnya. Tapi tiba-tiba Kumatetsu datang dan mengatakan, sudah kuduga kau mengikutiku, aku makin menyukai dirimu. Lalu, Yakusubo berkata kalau ini anak tersesat, dan Kumatetsu mengatakan kalau anak ini adalah muridku, dan mereka berdebat. Tatara datang, lalu menjelaskan kepada Yakusubo, kata Mahaguru kalau ingin menjadi penerus Mahaguru, maka harus mengangkat seorang murid. Setelah itu, Kumatetsu pun membawa Ren ke rumahnya. Saat di rumahnya, Kumatetsu menyuruhnya untuk tidur, tetapi sebelum itu dia bertanya namanya, tetapi Ren tidak mau menjawab, dan Kumatetsu bertanya umur Ren, lalu setelah itu dia menamainya Kyuta. Kumatetsu tidur duluan, lalu Kyuta keluar rumah dan terpuruk menangis. Setelah pagi, Kumatetsu bangun dan melihat Kyuta tidak ada, berpikir kalau Kyuta kabur. Tetapi saat membuka kandang ayamnya, ternyata Kyuta tidur di dalamnya, lalu membangunkannya dan mengajaknya makan. Kyuta yang tidak ingin makan pun membantah dan berdebat, lalu berlari, dan mengatakan tidak ingin menjadi muridnya, lalu kabur. Kumatetsu pun mengejarnya, tetapi kehilangan jejak Kyuta. Scene beralih ke Kyuta yang melihat dua anak yang memegang makanan, lalu ayahnya datang, dan ayahnya berkata, apakah kalian sudah berlatih? Lalu anaknya juga berkata ingin ikut berlatih dengan ayahnya. Ayahnya bernama Yuzen, yang merupakan kandidat Mahaguru dan namanya sedang naik. Itu melihat Kumatetsu sedang kebingungan, lalu menemuinya dan berkata, Kumatetsu, akhirnya setelah lama kau baru saja mengangkat murid. Kumatetsu pun mengatakan kalau muridnya saat ini sedang hilang sambil berkata, kalau si Kyuta sangat gesit sekali untuk ukuran manusia. Yuzen yang mendengar pun terkejut, lalu murid Yuzen menemukan Kyuta dan Yuzen mengatakan, lebih baik mengantarnya ke tempat asalnya karena manusia memiliki kegelapan yang bersemayam di dalam dirinya. Jika kegelapan itu tidak terkendali, maka akan bahaya. Ini demi penduduk distrik binatang, dan Kumatetsu yang tidak peduli mengatakan, apakah kau merasa menjadi Mahaguru yang baru? Lalu Kumatetsu juga berkata, tidak keberatan jika Mahaguru yang baru ditentukan sekarang. Mereka pun bertanding dan dilihat banyak penduduk. Di saat yang bersamaan, Kyuta kabur untuk melihat pertandingan dari sisi lain. Saat Yuzen terpojok, Kyuta melihat semua orang mendukung Yuzen dan berkata, ternyata dia memang sendirian. Setelah itu, Yuzen berhasil menjatuhkan Kumatetsu, tetapi Kumatetsu masih melawan. Mereka pun bertarung lagi menggunakan pedang, tetapi pedang tidak dibuka penutupnya, dan saat Kumatetsu terkena banyak pukulan, Kyuta mengatakan untuk jangan kalah. Lalu Kumatetsu mencari siapa yang mengatakan dan mengetahui Kumatetsu terdiam.
dan terkena pedang Yuzen. Mahaguru datang dan menjelaskan masih terlalu cepat untuk bertanding, dan Mahaguru masih belum menentukan untuk menjadi dewa apa. Sedikit penjelasan bahwa Mahaguru merupakan pemimpin para monster, dan jika Mahaguru menjadi dewa, maka akan ada Mahaguru yang baru. Kembali ke cerita, Mahaguru pun menyuruh semuanya untuk pergi. Lalu saat Kumatetsu di rumah Kyuta berkata ingin menjadi muridnya, Kumatetsu pun melatihnya menghunuskan pedang dan membuat anginnya berhembus, tetapi Kumatetsu tidak bisa menjelaskan lebih sederhana caranya. Dan saat menjelaskan, genggam pedang ini menggunakan hatimu, karena pedang ada dalam di hatimu. Kyuta pun tidak mengerti dan tidak mendengarkannya, lalu Kumatetsu pergi. Dan Hyakusubo mengejarnya. Juga Tatara berkata, kalau guru melatih muridnya 5-10 tahun, kalau kau seperti tadi dan hanya minta makan gratis, lebih baik pergi ke tempat asalmu. Beralih ke Kyuta yang di rumah Kumatetsu lalu bertanya, di mana Kumatetsu? Kepada Hyakusubo. Dan Hyakusubo berkata, kalau dia berkata akan pergi 2-3 hari. Dan Kyuta bertanya bagaimana menjadi seorang murid. Lalu Hyakusubo menjelaskan kalau murid melakukan bersih-bersih, memasak, mencuci, dan Kyuta melakukannya. Saat Kyuta habis membeli kentang di pasar, Kyuta didorong Jiromaru, anaknya Yuzen, dan mengatakan monster asing. Lalu kakaknya datang membantu Kyuta sambil berkata mana mungkin monster lemah ini orang asing, dan juga berkata kepada Kyuta jika adiknya melakukan ini lagi, panggil saja dia. Tetapi Jiromaru tetap bandel dan berkata kepada Kyuta kalau kakaknya kuat seperti petapa bisa menggerakkan benda dari jauh, dan menyuruh kakaknya menunjukkan, tetapi kakaknya tidak mau karena kekuatan bukan untuk dipamerkan. Scene beralih ke Kumatetsu yang datang ke rumah dan terkejut melihat rumahnya bersih dan terlihat Kyuta yang sedang memasak. Saat lagi makan, Kumatetsu bertanya tentang luka Kyuta. Lalu Kyuta menjelaskan kejadian siang tadi dan Kumatetsu tertawa. Lalu Kyuta membandingkan Yuzen dengan diri Kumatetsu, kalau Yuzen orang yang sibuk tapi sopan dan Kumatetsu pengangguran. Lalu Kyuta berlari mengelilingi rumah karena dikejar Kumatetsu. Lalu Tatara membawa Kumatetsu keluar untuk memenangkan diri. Saat itulah Mahaguru datang dan Mahaguru memberinya hadiah surat pengantar dan mengatakan bahwa muridmu dan surat itu sebagai bukti bisa menemui Mahaguru seluruh negeri kapanpun dan bisa menemukan kekuatan sejati para petapa. Kumatetsu, Tatara, Hyakusubo, dan Kyuta pun pergi menemui para petapa dan menanyakan tentang kekuatan. Saat di perjalanan pulang, Kumatetsu berkata semua itu tadi hanyalah omong kosong, dan Kyuta juga berkata kekuatan itu banyak maknanya. Ya, lalu mereka berdua berdebat dan Kumatetsu sempat mengatakan cari maknanya dengan tanganmu sendiri. Mereka pun bermalam di suatu tempat dan di depan api unggun, Hyakusubo dan Kyuta berbicara. Hyakusubo mengatakan kalau Kumatetsu seperti itu karena tidak punya orang tua dan guru, tetapi dia kuat karena usahanya sendiri. Dan meski itu bakatnya, itu juga merupakan kemalangannya. Karena tidak mau mendengar ucapan orang lain, dia juga tidak bisa memberi saran kepada orang lain. Lalu Kyuta pun mengerti. Lalu Hyakusubo berkata lagi kalau ada kalanya dia bilang dia paham. Lalu bertanya kepada Kyuta, kau tahu itu kan? Kyuta pun mengulangi perkataan Kumatetsu senjata tadi, yaitu mencari maknanya dengan tanganmu sendiri. Tepat, kurasa itu ada benarnya, kata Hyakusubo. Scene beralih ke Kyuta yang di rumah Kumatetsu mengingat kata-kata Kumatetsu, tetapi tidak mengerti lalu berbaring. Dan Chiko mendatangi Kyuta dan Kyuta meniru Chiko. Lalu Kyuta mendengar ada yang mengatakan tiru sepenuhnya. Setelah itu dia pun terus meniru kebiasaan Kumatetsu. Kumatetsu yang kesal pun berlari bersembunyi dan bertanya kepada Hyakusubo, kenapa dia meniruku? Hyakusubo menjawab, kalian seperti itik dan induk. Mungkin Kyuta menganggapmu sebagai induknya. Kumatetsu pun mengetahui cara mengajari Kyuta, yaitu dengan dia melakukan teknik pedangnya, bahkan latihan fisiknya, dan Kyuta selalu menirunya. Setelah lama, Kyuta yang sedang mengupas kentang pun bisa meniru gerak kaki Kumatetsu di luar dengan mendengar hentakannya, dan dia terkejut. Lalu saat Kumatetsu berdiri di luar, Kyuta mendatanginya, lalu mengganggunya dengan sapu, dan Kyuta selalu bisa menghindari dari Kumatetsu sambil berkata karena sering mengikuti gerak kakinya. Rasanya, dia bisa mengetahui gerakan Kumatetsu selanjutnya dan berhasil membuat Kumatetsu terjatuh. Lalu Hyakusubo berkata kepada Kumatetsu kalau dia perlu belajar kepada Kyuta. Lalu Kumatetsu bangun dan Kyuta mengatakan akan mengajarinya, tetapi dia juga minta diajarkan bela diri dan bermain pedang. Setelah itu, mereka bersama-sama berlatih dengan sangat lama sampai Kyuta yang sudah berumur 17 tahun dan banyak yang mendaftar jadi murid Kumatetsu.
Lalu Kumatetsu dan Kyuta yang lagi makan berdebat. Kyuta mengatakan kalau latihannya ditentukannya sendiri dan Kumatetsu mengatakan dia yang menentukannya. Lalu Kyuta pergi dan Kumatetsu yang masih ingin bicara mengejarnya. Di saat yang bersamaan, Jiromaru yang melihat pun berkata kalau Kyuta hebat bisa membuat Kumatetsu berkembang. Shin beralih ke Kyuta yang sudah lepas dari kejaran Kumatetsu. Tetapi dia terkejut melihat tempat dulu dia masuk yaitu di gang sempit dan dia kembali ke dunia manusia. Setelah itu dia berada di perpustakaan membaca buku dan ada seorang perempuan di sebelahnya. Lalu perempuan itu pergi menegur orang yang berisik di situ untuk menyuruhnya keluar dan terserah melakukan apapun di luar. Lalu orang-orang yang berisik tadi keluar. Perempuan yang menegur tadi pun keluar juga, tapi dia dihadang oleh orang-orang berisik tadi dan diganggu. Lalu Kyuta datang membantunya. Shin beralih ke tempat lain dan perempuan itu berterima kasih kepada Kyuta. Lalu Kyuta menanyakannya tulisan yang ada di buku dan berkata kalau dia terakhir sekolah adalah SD. Lalu perempuan itu menawarkan untuk mengajari Ren membaca. Mereka berkenalan dan perempuan itu bernama Kaede dan Kyuta memperkenalkan namanya dengan nama Ren. Setelah itu Kyuta sering bolak-balik antara distrik surga binatang dan dunia manusia. Di dunia manusia, Kyuta belajar menulis dan membaca dengan Kaede. Saat Shin Kyuta membaca dan Kaede di sebelahnya bercerita kalau dia pergi dari rumah karena orang tuanya selalu mengharuskan dia dapat nilai yang bagus dan dia pergi dari rumah agar dia mendapat nilai bagus bukan untuk dirinya dan apapun yang dia lakukan sekarang adalah untuk dirinya sendiri. Lalu Kaede bertanya apakah mau masuk universitas dan kalau mau ikut ujian masuk maka Kaede akan mendukungnya dan Kyuta menjawab tidak mungkin. Setelah itu Kaede mengajak Kyuta ke tempat pendaftaran. Tiba-tiba ada orang yang datang menawarkan untuk masuk ke universitas jalur ujian dan Kyuta dan Kaede berterima kasih. Tetapi saat mendaftar alamat yang dimasukkan sudah tidak ada di catatan dan menyuruhnya membuat kartu identitas dan memasukkan alamat kediaman ayahnya. Setelah itu Kyuta bercerita kalau dia terpisah dengan ayahnya sudah lama dan tidak mudah menemukannya. Walaupun bertemu dia pasti melupakanku, ucap Kyuta. Lalu saat berjalan, di keramaian, sendirian Kyuta melihat seorang lalu bertanya apakah masih mengingatnya. Tetapi wajah orang itu tampak tidak mengingat, dan Kyuta mulai pergi. Lalu orang itu berkata, apakah kau Ren? Saat Ren menoleh, orang itu langsung memeluknya dan berkata, ternyata kamu sudah besar. Dan Kyuta berkata dia dirawat seseorang dan juga ayahnya meminta maaf. Besoknya Kyuta mendatangi Kaiden dan bercerita kalau dia bertemu ayahnya, dan ayahnya selalu mencarinya tanpa menyerah ke kantor polisi. Dan bertanya kepada Kaede apakah dia bisa menjalani kehidupan biasa seperti belajar di sekolah lalu bekerja. Lalu Kaede bertanya bagaimana dengan gurunya. Shin pun beralih ke Kyuta yang kembali ke distrik surga binatang dan menemui Kumatetsu. Kumatetsu pun menanyakan tentang buku yang ditemukannya dan Kyuta memberitahu kalau dia ingin sekolah di dunia manusia. Lalu Kumatetsu melarangnya kalau dia belum kuat dan Kyuta membantah kalau dia sudah kuat lalu pergi. Kumatetsu mengejarnya dan Kyuta membantingnya dan Kumatetsu tidak mengejarnya lagi. Lalu Kumatetsu bertemu dengan ayahnya yang mengajaknya ke rumah untuk makan malam. Dan saat di jalan, ayahnya bertanya tentang orang yang merawatnya karena ingin mengunjunginya. Lalu berterima kasih. Lalu Kyuta berhenti dan berkata, bukannya sudah jelas kan? Waktu kita sudah terlampau lama. Lalu ayahnya berkata minta maaf, terlalu buru-buru dan baginya hidup bersama Kyuta dan ibunya serasa baru kemarin. Juga mengatakan untuk memperbaiki semua ini pelan-pelan dan melupakan penderitaan. Kyuta pun menjawab dengan berkata, apanya yang diperbaiki? Apanya yang penderitaan? Apa yang ayah tahu dariku? Jangan seenaknya padahal tidak tahu apa-apa. Ayahnya pun bingung padahal hanya mengatakan itu saja. Lalu Kyuta pergi sambil berlari. Saat kelelahan dia berhenti dan melihat ke seberang jalan dan dia melihat siluet dirinya dulu tetapi dadanya berlubang. Saat itu Kyuta melihat ke cermin di belakangnya dan melihat siluet dirinya dan dadanya yang berlubang. Dia pun pergi ke perpustakaan tetapi sudah tutup dan bertemu dengan Kaede di sana. Dia melakukan kabedo kepada Kaede sambil berkata sebenarnya aku ini apa? Manusia atau monster? Lalu Kaede menamparnya dan merangkulnya lalu menenangkannya. Setelah Kyuta sudah tenang, Kaede memberikan gelang jimatnya dan mengatakan jika sedang marah ingatlah jimat ini. Setelah itu, Kyuta pergi ke distrik surga binatang dan Jiromaru mengajaknya untuk pergi ke rumahnya. Jiromaru berkata kalau Mahaguru mengumumkan hari hanya secara tiba-tiba dan membuat seluruh kota ramai. Dan juga pertandingan calon Mahaguru yaitu Kumatetsu dan Iuzen dilakukan besok. Kakaknya Jiromaru atau Ichirohiko datang dan berkata kepada Jiromaru kalau kasihan Kyuta jika diajak bicara terus dan berkata ingin mengantar Kyuta ke depan. Setelah itu Chirohiko menggunakan kekuatan telekinesisnya atau menggerakkan benda tanpa menyentuhnya pun mengecoh Kyuta lalu memukulnya di perut dan saat Kyuta terjatuh dan dia menginjak-injak Kyuta sambil berkata, apanya yang pertarungan sengit? Pemenangnya sudah ditentukan. Kau dan Kumatetsu makhluk setengah-setengah sebaiknya tahu diri. Lalu Kyuta melihat lubang di dada Chirohiko dan kegelapan sama seperti dirinya.
Akhirnya pertarungan calon Mahaguru pun dimulai. Mahaguru menjelaskan peraturannya kalau pedang tidak boleh dibuka sarungnya dan bila tidak bangun 10 detik maka kalah. Kumatetsu dan Yuzen pun bertarung dan Kumatetsu dijatuhkan. Lalu wasit menghitungnya. Saat hitungan ke-9, Kyuta maju dan membuat wasit berhenti menghitung. Lalu Kyuta berkata, "Apa yang kau lakukan bodoh?" Dan seperti biasa mereka beradu mulut lalu Kumatetsu bangun. Kumatetsu nampak beda seperti sebelumnya. Dia tampak bersemangat setelah mengetahui ada Kyuta. Saat adu pedang, tiba-tiba sarung pedang Yuzen hancur dan saat hendak mengayunkan pedangnya, Kumatetsu menendang tangannya dan membuat pedangnya terlempar. Lalu Kumatetsu terus memukulnya dan di pukulan terakhir membuat Yuzen jatuh dan kalah. Ichiro Hiko yang tidak terima menggunakan kekuatan telekinesisnya dan membuat pedang Yuzen melayang ke tubuh Kumatetsu. Lalu dia terlihat lagi lubang di badannya dan kegelapan itu lalu menusuk pedang itu lagi sampai tembus ke dada Kumatetsu. Ichiro Hiko pun tertawa jahat dan mengatakan kalau ayahnya yang menang dan ayahnya berkata tidak akan mengakui itu. Kyuta yang melihat itu pun marah lalu lubang di hatinya kelihatan beserta kegelapan itu dan secara tidak sadar bisa menggunakan kekuatan telekinesis dan menerbangkan pedangnya. Lalu Chiko berjalan ke wajah Kyuta dan membuat Kyuta teringat jimat berian Kaede. Lalu Kyuta menghentikan pedang yang sedikit lagi akan mengenai Ichiro Hiko. Jiromaru pun memegang kaki kakaknya lalu Ichiro Hiko diselimuti kegelapan dan menghilang. Dan Kyuta pun terjatuh pingsan. Lalu saat bangun, Kyuta sudah berada di sebelah Kumatetsu yang tidak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan, Mahaguru menemui Yuzen dan berkata kalau kekuatan telekinesis Ichiro Hiko bukan kekuatan monster, tetapi kekuatan dari kegelapan diri manusia. Lalu Yuzen bertanya sejak kapan Anda mengetahui dan Mahaguru berkata, bagaimana kau menjelaskannya? Yuzen pun menceritakan kalau saat dia di dunia manusia, dia mendengar bayi yang menangis di gang sempit, lalu mendatanginya dan ingin membesarkannya secara diam-diam. Karena saat itu, dia terlalu sombong. Juga menceritakan tentang Ichiro Hiko yang selalu bertanya dari dulu yaitu kenapa tidak mempunyai siung seperti ayah. Dan Yuzen menjawab, nanti akan tumbuh. Kenapa hidungku tidak melebar seperti ayah? Yuzen menjawab, nanti ada waktunya. Dan siapa aku sebenarnya? Yuzen menjawab lagi, kau adalah anak ayah. Setelah itu, Mahaguru berkata kalau semakin dia percaya dirinya anak monster, maka dia semakin tidak percaya diri dan melahirkan kegelapan. Juga berkata, tak kusangka suasana dunia monster membuat lubang di hati seseorang. Kyuta yang menguping pun memegang dadanya. Yuzen pun bertanya apakah bisa hidup bersama lagi dengan Ichiro Hiko. Lalu Mahaguru menjawab, selama kegelapan masih menyelimuti Ichiro Hiko, maka dia tidak akan kembali. Kyuta yang mendengar pun berniat untuk pergi. Kyuta pun sudah sampai di dunia manusia dan Kaede yang menerima telepon dari Kyuta pun pergi menemuinya. Lalu Kyuta menitipkan buku kepadanya dan berkata dia akan melawan musuhnya dan tidak tahu menang atau kalah, dan jika kalah dia akan berakhir. Juga memberitahu alasannya memanggil Kaede adalah untuk berterima kasih karena Kaede membuatnya mengetahui hal yang tidak diketahuinya. Lalu di saat yang bersamaan, ada Ichiro Hiko muncul dan berjalan perlahan mendekati Kyuta sambil berlinang kegelapan di dadanya. Kyuta pun menyuruh Kaede untuk pergi, tetapi Kaede malah memegang tangan Kyuta. Lalu saat Ichiro Hiko mulai mempercepat jalannya, Kyuta dan Kaede pun berlari. Setelah Ichiro Hiko dekat, Kyuta mendorong Kaede dan menahan pedang Ichiro Hiko, lalu Kyuta kalah terlempar karena kekuatan kegelapan Ichiro Hiko. Lalu Kaede mengajaknya ke kereta, dan di dalam kereta, Kyuta memikirkan mengalahkannya dan berkata apakah dengan kegelapan diriku bisa mengurung kegelapannya dan menusukkan pedang, apakah bisa menghilangkannya? Lalu di saat yang bersamaan, kekacauan yang diakibatkan Ichiro Hiko membuat dunia monster bergetar dan membangunkan Kumatetsu. Lalu Kumatetsu berkata kalau dia sudah mendengar semuanya dan ingin melakukan sesuatu. Juga mengatakan ingin minta tolong ke Mahaguru dan dia punya cara. Dia juga berkata kalau Kyuta ingin menyelesaikannya sendirian, tapi dia juga membutuhkan pertolongan. Mahaguru pun mengerti kalau Kumatetsu ingin berinkarnasi menjadi dewa karena Kumatetsu sudah menjadi Mahaguru. Mantan Mahaguru pun bertanya apakah yakin. Shin beralih ke Kyuta dan Kaede yang sedang terpojok karena kekuatan Ichiro Hiko dan Kyuta menggunakan kegelapan di dirinya menyerap kekuatannya. Tetapi tiba-tiba ada pedang yang datang. Lalu ada Hyaku mengatakan kalau pedang itu adalah Kumatetsu yang berinkarnasi menjadi Tsukimogami dan mengubah wujudnya menjadi Odachi. Hyaku juga berkata Kumatetsu ingin menjadi pedang di dalam hati Kyuta dan membuat Kyuta teringat perkataan Kumatetsu. Lalu Kumatetsu pun perlahan masuk ke lubang di dada Kyuta dan Kyuta teringat masa dulunya bersama Kumatetsu. Setelah itu, Kumatetsu berbicara dari dalam menyuruh Kyuta fokus dan Kyuta bisa melihat keberadaan Ichiro Hiko. Dan menggunakan pedangnya menebasnya dan membuat kegelapan Ichiro Hiko lenyap. Setelah itu Shin beralih ke Ichiro Hiko yang terbangun dan ada ayah, ibunya, juga Jiromaru. Lalu Ichiro Hiko bertanya apa yang terjadi. Bukan aku pergi ke arena bersama yang lain? Di saat yang bersamaan, terlihat Kyuta berbicara dengan Kumatetsu yang ada di dalam dirinya dan mereka berdua tertawa. Setelah itu di distrik surga binatang diadakan perayaan Kyuta dan Mahaguru berkata,
harus mencari kandidat Mahaguru baru untuk dia berinkarnasi menjadi dewa. Lalu di saat yang bersamaan, juga ada Kaede yang datang dan Kyuta bertanya kenapa bisa di sini. Dan Kaede mengatakan kalau dia dipanggil. Lalu Kaede mengembalikan buku Kyuta juga bertanya, apakah mau menerima formulir ini? Dan Kyuta mau. Kyuta pun hidup di dunia manusia tanpa membawa pedangnya untuk kedua kalinya dan tinggal bersama ayahnya. Di akhir cerita, terlihat Shin Kyuta sedang belajar di kamarnya. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton konten ini sampai akhir. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menanti-nanti konten dari Sensei Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.